Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ikhwan, sehat semuanya? Insyaallah pada kesempatan kali ini karena menjelang perayaan hari raya Idul Adha, maka ada baiknya kita membahas tentang fikih kurban, dan juga nanti kita akan belajar tentang bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik. Nanti insya Allah saya sampaikan materi secara fikihnya, nanti Pak Dadan secara prakteknya, gitu ya. Insya Allah materi yang kita sampaikan ini diringkas dari kitab Ahkamul Udhiyati wal Zaka'ah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau punya kitab lumayan tebal, kemudian diringkas, lalu saya ringkas lagi dengan saya tambahin materi yang lain yang beliau nggak sebutin, saya cari tempat lain biar pembahasannya itu singkat, padat, tapi lengkap gitu. Antum dapat paket matangnya, tinggal dimakan. Yang pertama tentang hewan kurban. Hewan kurban dalam bahasa Arab itu disebut al-udhiyah. Bahasa Arabnya al-udhiyah, jamannya al-adhahi. Makanya kenapa ini disebut demikian? Karena ini merupakan hewan yang disembelih di hari raya Idul Adha. Maka disebut adha, Idul Adha. Kemudian hewan yang disembelih disebut udhiyah. Kalau Indonesia sering nyebutnya apa? Hewan kurban. Walaupun kurban itu secara bahasa Arab itu lebih umum. Dahulu syariatnya Nabi Adam ada Qabil sama Habil. Keduanya qarraba qurbanan, memberikan kurban, persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Qabil itu membawa apa? Itu Qabil membawa sayur-sayuran dari kebun dia, tapi yang jelek-jelek. Sementara Habil membawa apa? Domba, hewan yang paling bagus, paling gemuk, dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Salah satunya diterima sama Allah, yang lainnya tidak diterima. Siapa yang diterima? Habil. Karena dia memberikan yang terbaik saat kurban tersebut. Sementara Qabil memberikan yang paling buruk. Ya, sehingga Allah tidak terima. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, yang memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Walaupun di Indonesia lebih akrab dengan kata-kata apa? Kurban. Dalilnya apa? Pensyariatannya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu dan nyembelihlah. Para ulama menjelaskan maksudnya sholatlah kalian melaksanakan sholat Idul Adha di hari raya itu tanggal 10 Dzulhijjah, lalu sembelih hewan kurban. Seperti itu. Dan itu semuanya sholat ibadah hari raya di sholat Id itu dan juga hewan kurban itu harus untuk Allah, li rabbika. Ikhlas karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling utama ikhlas. Berapapun yang kita kurbankan, mau kurban apapun, ikhlas itu yang paling nomor pertama, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semuanya. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga mempraktekkan hal ini dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi SAW itu dhaha bi kabshaini amlahain. Nabi SAW itu berudhiyah, berkurban, ya, dengan menyembelih apa? Dua domba yang sangat gemuk-gemuk. Dzabahahuma biyadi. Beliau sendiri yang menyembelih dengan tangannya. Wasamma wa kabbara. Beliau mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Ini nanti kan kita rinci. Wada'a rijlahu ala safahihima. Ketika menyembelih itu, beliau meletakkan kaki beliau untuk menekan badannya hewan itu. Nah, nanti prakteknya apa sama Pak Dadan. Tapi di antara adabnya tadi menyembelih dengan tangan beliau, ya ini di antara adabnya bahwa orang yang berkurban selayaknya dialah yang menyembelih.
Makanya kita buka daurah ini biar apa? Si sahibul kurban itu bisa, kalau bisa menyembelih sendiri. Itu yang lebih afdal. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti baca Bismillah, Allahu Akbar, lalu sembelih dengan tata cara yang benar. Jadi ibadah kurban ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dan bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW itu selama 10 tahun di kota Madinah beliau selalu melaksanakan apa? Ibadah kurban. Berarti full itu selama di Madinah. Beliau umur berapa tahun? Ada yang tahu umur Nabi? 63 tahun. Ya, dijadikan sebagai nabi dan rasul umur berapa? 40 tahun. Di kota Mekah dakwahnya berapa tahun? 13 tahun. Lalu ketika pindah ke Madinah ada syariat hewan kurban, selama itu beliau berkurban. Jadi nggak pernah apa? Absen. Tiap tahun beliau kurban. Kemudian di riwayat yang lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah membagi beberapa hewan korban yang akan dikorbankan kepada para sahabat. Kemudian Uqbah mendapatkan jazaah, hewan domba yang masih umur 6 bulan. Ya, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya mendapatkan jazaah saja. Umurnya masih muda. Nanti akan kita jelaskan umur yang ditentukan dalam syariat. Wahai Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, dhahi biha, nggak apa-apa, sembelih aja, berkorbanlah dengan hewan tersebut, walaupun usia masih muda, masih 6 bulan, jalan 6 bulan, ya sudah sempurna 6 bulan menuju ke setahun. Ya, ini menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan, Rasulullah SAW menjalankan, dan sudah. Makanya para ulama sepakat bahwa ibadah menyembelih hewan korban ini syar'i, betul-betul disyariatkan secara ijma' kesepakatan, nggak ada yang khilaf. Makanya barang siapa yang mengingkari syariat hewan korban ini, dia bisa apa? Murtad. Kalau hukumnya apa? Hukumnya sendiri apa? Ada yang mengatakan bahwa hewan korban itu menyembelih itu hukumnya apa? Wajib. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah, riwayat dari Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, mereka mengatakan bahwa hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah sendiri memerintahkan tadi. Surat apa tadi? Al-Kautsar ayat 2. Salatlah engkau untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan asal perintah itu untuk apa? Menunjukkan hukumnya wajib. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, man kana dzabaha udhiyatahu qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra. Siapa yang sudah terlanjur menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan salat Idul Adha, maka harus diganti dengan hewan kurban yang lain. Harus diganti dengan kurban yang lain, menunjukkan apa? Wajib, kata para ulama ini. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Bahkan dalam riwayat Al-Hakim dan Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengancam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya harta cukup tapi dia tidak mau berkorban, menyembelih hewan korban di hari raya ini, maka jangan dekat-dekat musalla kami, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jadi kayak diancam sama Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Gimana Pak? Wajib. Kalau wajib itu gimana? Bapak punya uang sekarang berapa? Sisa ada 5 juta. Harga kambing 3 juta. Berarti wajib bayar. Gitu. Kalau wajib itu kayak gitu. Wajib kalau Anda melakukan berarti gugur kewajibannya dan mendapatkan pahala. Kalau enggak melakukan berarti berdosa. Yang ATM-nya lebih dari 10 juta enggak korban, dosa. Ini menurut pendapat berapa? Yang pertama, Imam Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah dan lain sebagainya. Adapun mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad dan riwayat yang lainnya tentunya. Kemudian mayoritas ulama itu menyatakan bahwa hukumnya enggak wajib, Pak. Tapi hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan.
kalau seseorang punya harta lebih, dia bisa beli kambing, maka sangat dianjurkan untuk melakukannya. Tapi kalau misalnya dia tahu ini sementara enggak dulu, karena mungkin ada keperluan lain, atau memang sengaja saya enggak mau kurban dulu deh, ya, itu tidak mengapa, tidak dosa bagi dia. Itu karena hukumnya apa? Sunnah. Ya. Apa dalilnya? Kok bisa? Tadi kan ayatnya sudah jelas memerintahkan, hadisnya sudah jelas Rasulullah mengancam. Kok bisa jadi sunnah? Ya, dalilnya hadis yang lain. Ya, hadis yang lain di mana Rasulullah SAW pernah bersabda ketika menyembelih hewan korban beliau mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Dengan nama Allah aku menyembelih, ya Allah, ini dari saya atau atas nama saya dan atas nama orang yang belum pernah menyembelih atau tidak mau menyembelih dari umatku. Menunjukkan apa di sini? Siapa yang tidak berkorban maka sudah pernah diniatkan korban oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan enggak wajib. Kemudian hadis yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin melakukan penyembelihan hewan korban, maka fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Jangan dia menyentuh, memotong rambutnya ataupun kukunya sedikit pun. Di sini para ulama menyimpulkan, di sini Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang ingin berkorban. Kalau kewajiban itu nggak pernah ada kata-kata ingin. Barang siapa yang ingin sholat, maka hendaknya sholat dia sholat. Kalau nggak ingin, ya nggak usah sholat, kan gitu. Nggak ada perintah sholat kayak gitu. Tapi kalau perintah tentang Idul Adha ini, menyembelih hewan korban itu, lafadznya kayak gini. Barang siapa yang sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau dia sudah melihat hilal Dzulhijjah lalu dia ingin untuk berkorban, maka jangan memotong kukunya, rambutnya dan lainnya. Menunjukkan apa? Ini hukumnya sunnah. Gimana Pak? Jadi mana yang kuat? Biar enak ya. Enggak. Ya, ini mayoritas ulama mengatakan demikian. Selain berdasarkan dari hadis, berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW, ternyata juga ada perbuatan para sahabat yang memutus perkara ini, yang menetapkan bahwa hukumnya ternyata hanya sunnah, tidak sampai wajib. Hadisnya apa? Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya pernah melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau berdua tidak melakukan penyembelihan hewan korban di suatu waktu. Ya, di suatu tahun pernah saya melihat Abu Bakar nggak korban, Umar juga nggak korban. Kenapa beliau lakukan itu? Khasyata an yustanna bihima. Khawatirnya nanti orang menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan setiap tahun, karena itu dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar juga. Jadi kadangkala Abu Bakar dan Umar itu korban, menyembelih hewan korban, tapi kadangkala di beberapa tahun itu tidak korban. Untuk apa? Menjelaskan kepada umat Islam bahwa hukumnya tidak wajib. Bahkan tidak hanya beliau, ya, termasuk juga Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inni la ada'ul adha wa inni la musir. Sesungguhnya saya kadangkala meninggalkan penyembelihan hewan korban dalam keadaan saya ini mampu. Saya mampu untuk korban tahun ini, cuman saya sengaja tidak berkorban. Kenapa? Makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Saya khawatir karena nanti tetangga-tetanggaku, karena selalu melihat setiap tahun saya menyembelih, saya khawatir mereka menganggap bahwa itu hukumnya wajib. Ya, itu menunjukkan pendapat yang kedua bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Nah, kalau sunnah muakkadah antum bisa tenang. Cuman alangkah baiknya kalau sunnah itu kita jalankan. Tapi seandainya suatu waktu misalnya tahun ini antum banyak urusan, ya, ada uang, cuman antum butuh uang untuk sekolah anak
atau mungkin akikah anak baru lahir atau yang lainnya, mungkin antum kayaknya nggak korban dulu tahun ini, boleh atau tidak? Boleh, karena hukumnya apa? Sunnah muakkadah, wallahu taala a'lam bishawab. Kecuali kalau seseorang itu sudah bernazar bahwa kalau saya mendapatkan ini dan ini, maka saya akan bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala akan melakukan korban tahun ini, dan betul terrealisasi, maka dia wajib menjalankan nazarnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka wajib dia untuk mentaatinya. Seperti itu. Jadi wajib dia menjalankannya. Sama kalau misalnya orang tua wasiat, nanti saya berwasiat untuk melakukan Idul Adha, korban Idul Adha, kemudian beliau meninggal, maka warisan ahli waris wajib menjalankan wasiatnya. Itu hukumnya wajib kalau dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab yang kita seperti nazar atau yang lainnya, maka yang rajih wallahu a'lam hukumnya sunnah. Kemudian apa yang lebih afdal antara sedekah atau dalam keadaan berkorban? Misalnya kita melihat banyak tetangga-tetangga kita miskin, mana yang lebih kita utamakan? Kita kasih uang ke dia 2 juta, 3 juta, atau kita belikan hewan korban, kita belikan kambing, kita sembelih, toh ujung-ujungnya juga kambingnya buat siapa? Tetangga kita. Mana yang lebih utama? Lebih utama berkorban. Kalau sedekah bisa kapan saja, tapi kalau Idul Adha hanya di waktu-waktu ini saja, di awal bulan Dzulhijjah saja. Maka yang lebih afdal itu. Bahkan pernah terjadi paceklik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga di sini ada dilema, apakah kaum muslimin harus berkorban atau tidak. Namun bagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tetap berkorban, dan beliau menasihati barang siapa yang melakukan hewan korban, menyembelih hewan korban, maka jangan sampai dagingnya itu disimpan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena banyak orang kelaparan, jadi nyembelih langsung dibagikan. Ya, seperti itu. Kemudian tahun berikutnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami melakukan apa yang kami lakukan tahun lalu?" Maksudnya kami menyembelih hewan korban, walau sedikit atau banyak, tidak boleh lebih disimpan lebih dari 3 hari. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalau sekarang tahun ini silahkan kalian makan, kulu wa at'imu, dan juga bagikan kepada orang lain, waddakhiru, dan boleh kalian untuk menyimpannya lebih dari 3 hari, boleh." Kenapa? Fa inna dzalikal 'am kana fin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Karena tahun lalu itu kenapa saya melarang kalian jangan lebih menyimpannya lebih dari 3 hari? Karena tahun itu tahun paceklik, banyak orang kelaparan. Lebih baik itu disalurkan untuk membantu mereka, jangan kalian simpan. Tapi tahun ini kalau kalian mau nyimpan silahkan. Tapi ada baiknya sebagian kalian makan, sebagian kalian bagikan untuk makan mereka, kemudian sebagian boleh disimpan. Kemudian perkara yang penting bagi kita, bahwa syariat Idul Adha ini, penyembelihan hewan korban ini hanya untuk yang hidup. Jadi kita menyembelih ya niatnya untuk yang hidup saja, itu aslinya. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Apakah boleh kita niatkan untuk mereka? Ini ada 3 keadaan. Keadaan pertama, kalau kita meniatkan bersamaan untuk kita yang hidup, keluarga kita yang hidup, dan yang sudah mati, maka ini boleh. Niatnya gimana? Atas nama kita beli 1 kambing atau 7 sapi atau 7 onta kalau ada. Lalu kita niatkan, ya Allah, ini sembelihan dariku atas namaku dan atas nama keluargaku yang sudah masih hidup atau sudah mati. Boleh atau tidak ini? Boleh. Yang ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika menyembelih beliau mengatakan, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, itu sembelihan ini atas namaku dan atas nama keluargaku.
Keluarga beliau ada siapa? Ya banyak. Istri beliau ada berapa? 11. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Khadijah itu sudah meninggal, tetap mendapatkan pahalanya. Nah, seperti itu ya. Jelas ya. Kondisi yang kedua yaitu kita meniatkan atau atas nama orang yang sudah meninggal, tapi karena beliau telah berwasiat. Misalnya, ya Allah, saya menyembelih ini atas nama ayah saya yang sudah meninggal, istri saya yang sudah meninggal. Tapi karena ayah atau istri ini dulu wasiat, Mas atau Dek atau Mbak atau suamiku, bahwa saya nanti kalau saya meninggal, ini saya ada uang, tolong gunakan itu untuk apa? Berkorban. Maka wajib bagi kita untuk menjalankannya, dan boleh untuk meniatkan bagi siapa? Yang sudah meninggal. Adapun khusus atas nama orang yang meninggal tanpa menyertakan yang hidup, maka ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan itu boleh, sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh. Mazhab Hanabilah Hambali, Imam Ahmad dan murid-muridnya mengatakan hal itu boleh. Adapun mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak boleh kalau khusus untuk yang meninggal saja. Ya, atas nama ayah yang sudah meninggal enggak boleh. Itu mazhab Syafi'i, mazhab juga Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan juga Imam Malik. Kenapa? Karena enggak ada contohnya yang kayak gini. Enggak pernah Rasulullah SAW itu niat, ya Allah, ini sembelihan untuk Hamzah paman saya. Oh, yang ini untuk siapa? Khadijah istri saya. Yang ini untuk Ibrahim yang sudah meninggal, anak saya. Yang ini untuk, dan sebagainya, enggak ada. Dan tidak pernah ada para sahabat yang demikian. Terus solusinya gimana? Solusinya tadi yang pertama, gimana Pak? Niat atas nama yang hidup dan yang mati. Sudah selesai urusannya. Gampang Pak ya? Ya, iya. Kalau mau atas nama meninggal, gabungkan sama yang hidup, gitu aja. Nanti kalau ada yang ingin korban di sini atas orang meninggal, sampaikan aja, ibu siapa namanya? Ibu Fulan. Ya udah, atas nama Ibu Fulan dan bapak yang sudah meninggal, bisa. Gitu Pak. Jelas ya. Kemudian syarat penyembelihan hewan korban ada 6 syaratnya. Yang pertama, hewan korban itu adalah dari bahimatul an'am. Hanya apa? Onta atau sapi, masuk di dalamnya apa? Kerbau atau domba dan kambing. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Disyariatkannya penyembelihan hewan korban itu agar kaum muslimin menyebut nama Allah ya saat menyembelih hewan korban itu. Bahimatul an'am, para ulama mengatakan itu adalah hanya onta, sapi, termasuk diantaranya apa? Kerbau, kemudian domba atau kambing. Maka tidak sah seseorang berkorban dengan ayam misalnya, kalau ada, atau dengan kuda, atau dengan kijang, nggak bisa. Rusa nggak bisa, walaupun dia mirip dengan apa? Kambing atau domba, nggak bisa. Jadi hanya khusus itu aja. Sama, nih sapi kan 1 ton kan, pakai banteng deh 2 ton, nggak bisa Pak, nggak bisa. Banteng nggak termasuk sapi yang dimaksud dalam bahimatul an'am. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, udhiyah itu hanya pada saat onta, kambing, domba. Baik itu modelnya ontanya apa saja boleh. Mau onta merah, onta hitam, onta ini, onta Afrika, onta Eropa, bebas. Atau sapinya mau sapi yang manapun bebas. Termasuk di dalamnya apa tadi? Kerbau. Ya, mau limusin, mau yang punuknya gitu, bebas itu. Kemudian domba dan kambing pun bebas. Modelnya apa? Mau yang ada tanduknya melingkar-lingkar atau yang biasa itu bebas. Dan yang penting ini, yang perlu digarisbawahi, beliau mengatakan sawa'an az-zakaru wal untha min jami'i dzalik. Jenis kelaminnya bebas. Mau laki-laki, bukan laki-laki apa tadi? Jantan atau betina, bebas. Saya mau tanya, yang jualan kambing murah mana, laki atau perempuan? Perempuan. Enak Pak.
Ini satu, antum catat aja. Kalau mau cari hewan kurban yang murah, cari yang perempuan. Kemudian domba. Domba yang umurnya berapa? 6 bulan. Murah insya Allah, Pak. Gitu kalau mau cari yang murah. Ini biar apa? Minimal kita bisa nyembelih hewan kurban. Ya, murah tapi insya Allah berkah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, yasihhu tadhiyatu bil-dzakari wa bil-untha bil-ijma'. Ya, sah melakukan penyembelihan hewan kurban dengan yang jantan ataupun yang betina. Ini sepakat semua ulama mengatakan demikian. Namun yang jadi perselisihan di antara para ulama adalah mana yang lebih utama, laki-laki atau perempuan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang lebih utama apa? Yang jantan. Ya, seperti itu. Kemudian, bolehkah kalau tadi sudah kita boleh perempuan, betina. Sekarang kalau betinanya bunting, sedang hamil, bagaimana? Boleh atau tidak? Kalau laki-laki nggak mungkin hamil. Ini betina, bagaimana? La haraj, nggak masalah. Nggak masalah menyembelih hewan kurban, baik untuk hewan kurban Idul Adha ataupun untuk akikah, dalam keadaan hewannya itu apa? Sedang hamil. Baik diketahui sebelum penyembelihan atau setelah penyembelihan. Terus bagaimana janinnya? Janinnya kalau ketika disembelih yang ibunya, kemudian janinnya terbuka, kemudian masih hidup, maka sembelih lagi. Tapi kalau meninggal juga, maka bagaimana? Apakah dibuang atau gimana? Tetap halal. Zakatul janin, zakatu ummihi. Jadi penyembelihan janin yang di perutnya hewan tersebut itu sama dengan apa penyembelihannya, cukup diwakili oleh penyembelihan apa? Ibunya. Ya. Dalilnya apa? Pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan Sunan Abu Dawud radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami pernah menyembelih unta dan juga menyembelih sapi dan juga pernah menyembelih kambing atau domba. Lalu ternyata di dalam perutnya itu ada janin. Apakah kami nulqihi, kami buang saja janin itu karena nggak disembelih kan? Atau kami makan, nakuluhu?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kuluhu in syi'tum." Makanlah kalau kalian mau, silahkan dimakan. Fa inna zakatahu zakatu ummihi. Karena penyembelihan janin itu ikut dengan penyembelihan siapa? Ibunya. Jadi aman, Pak. Seandainya Bapak lagi menyembelih hewan korban yang hamil, maka anaknya juga sudah sah, tidak jadi bangkai. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya berkaitan dengan umurnya. Syarat yang kedua harus mencapai umur yang telah ditetapkan dalam syariat. Kalau secara ringkas, kalau sapi atau onta berapa tahun? Beda, Pak. Kalau onta itu minimal 5 tahun. Jadi sudah sempurna 5 tahun, lebih 1 hari baru boleh disembelih. Kalau sapi atau kerbau itu minimal 2 tahun. Sudah lewat 2 tahun, lebih 1 hari baru boleh disembelih. Kalau kambing sama domba tahu ya? Kambing itu yang kacangan, etawa, seterusnya itu, yang bulunya tipis. Kambing Jawa. Itu minimal berapa tahun? 1 tahun. Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang domba. Domba yang bulunya tebal itu, domba Garut dan semisalnya itu, yang bulunya tebal itu para ulama khilaf di antara mereka. Sebagian mengatakan bahwa itu harus 1 tahun, sebagaimana kambing. Mayoritas ulama mengatakan itu boleh berapa? 6 bulan. Kalau mazhab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala belum mengatakan itu 1 tahun. Imam Nawawi beliau mengatakan itu 1 tahun. Walaupun ulama lain mengatakan apa? 6 bulan, setengah tahun. Ya. Terkait yang tarjihnya memang itu dikembalikan kepada
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya gini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda gini, "La tadhbahu illa musinnah, illa an ya'sura 'alaikum fatadhbahu jaza'atan min ad-dhan." Jangan kalian menyembelih hewan korban kecuali yang musinnah. Musinnah itu hewan korban yang giginya sudah tanggal dan berganti dengan gigi yang besar. Minimal 2 gigi. Kalau bisa 3, itu menunjukkan umurnya dia. Dan untuk sapi musinnah itu kapan? Tadi kalau sudah 2 tahun, dia sudah ganti gigi. Onta itu kalau sudah 5 tahun. Kambing kalau sudah 1 tahun. Nah, yang domba ini beda-beda. Ya, ad-dha'n itu kalau al-jaza'ah itu dibolehkan. Ya, di sini mengatakan kalau susah kalian mendapatkan yang musinnah, hewan yang sudah sudah muncul gigi barunya, gigi yang yang besarnya, itu maka silahkan pakai jaza'ah yang masih gigi gigi susunya, gugu aslinya. Berarti dia masih muda banget. Tapi hanya jaza'ah itu hanya dibolehkan untuk siapa? Domba saja. Itulah menetapkan jaza'ah itu yang terjadi perselisihan para ulama. Nah, ini kembalikan kepada siapa? Para pedagang, orang yang biasa megang kambing. Kalau gigi susunya masih banyak, ya sudah, dia masih jaza'ah. Ini susunya. Ya, bisa minimal tadi ditetapkan sama ulama berapa? 6 bulan. Kalau mau hati-hati silahkan yang 1 tahun. Ya. Kemudian berkaitan dengan mana yang lebih afdol, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan mazhab kami, mazhab Syafi'i dan mazhab mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang paling utama dari hewan kurban itu adalah pertama adalah onta. Kemudian berikutnya nomor 2 adalah sapi. Kemudian berikutnya adalah domba, kemudian berikutnya baru kambing. Itu urutannya. Itu mazhab mayoritas. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Abu Hanifah dan mayoritas para ulama. Adapun Imam Malik belum mengatakan ghanam afdal. Ya, domba itu lebih utama. Kenapa? Li'annaha atyabu rahman, karena dagingnya lebih nikmat, lebih enak kata beliau. Ya. Namun beliau mazhab Maliki setelah itu berbeda pendapat. Mana yang lebih utama setelah itu? Kan tadi dibilang kambing atau domba. Sebagian mengatakan setelah itu baru onta, setelah itu baru sapi. Ya. Ya, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan yang pertama secara jenisnya adalah onta, kemudian sapi tapi onta utuh. Onta 1 atas nama 1 orang, itu paling utama. Kemudian sapi 1 atas nama 1 orang. Kemudian setelah itu domba 1 atas nama 1 orang. Kemudian setelah itu baru kambing 1 atas nama 1 orang. Setelah itu baru 1/7 onta atas nama 1 orang dan keluarganya tentunya. Kemudian setelah itu baru 1/7 sapi atas nama 1 orang. Dan para ulama sepakat bahwa dianjurkan untuk memilih hewan korban yang paling gemuk dan yang paling bagus. Secara penampilan bagus, dilihat enak, itu yang paling bagus. Itu kalau kita mau cari mana yang lebih afdal, ya sudah cari yang paling gemuk, yang paling bagus. Ya. Kemudian selain gemuk dan bagus, harus yang sempurna dan sampai ada cacatnya. Cacatnya itu apa? Kalau matanya buta, buta sebelah, atau lebih parah lagi kalau dua-duanya buta. Mata buta itu ditandai dengan apa? Mungkin putih, ya, memutih, atau ya cacat dan sebagainya, matanya nggak bisa lihat, ya. Kemudian yang kedua sakit yang membuat apa? Dia tidak bisa jalan, ya, atau bisa penyakitnya ini bisa merusak kualitas dagingnya. Ya, makanya perhatikan kesehatan hewan yang kita beli. Makanya sebagian dokter menganjurkan dicek dulu kan, ada pengecekan apakah ada penyakitnya atau tidak. Ya, intinya penyakit yang bisa mengurangi kualitas
dagingnya itu. Karena nanti dagingnya akan dibagi-bagi. Jangan sampai kita menyembelih hewan yang penyakitan akhirnya membuat kaum muslimin apa? Sakit. Ya, ini menunjukkan Islam itu memperhatikan kesehatan. Kemudian yang pincang, ini juga tidak boleh. Yang pincang, nggak bisa jalan atau jalannya nggak sempurna, ini tidak pantas untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kurus, nggak ada dagingnya. Ya, kita gimana? Ya, kita cari dagingnya. Tulang itu untuk penyedap saja. Ya, makanya cari yang gemuk tadi diajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, arba'an, ya, la tujzi. Ya, ada 4 cacat yang tidak sah untuk dijadikan apa? Hewan kurban. Ini Rasulullah sudah bilang enggak sah. Pertama apa? Al-arja al-bayyinu dal'uha. Hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Pincang ini berarti mungkin salah satu kakinya yang rusak. Maka lebih parah lagi kalau lumpuh, nggak bisa jalan sama sekali. Ini sama sekali lebih parah lagi dan lebih ditekankan untuk tidak dijadikan hewan kurban. Kemudian al-aura al-bayyinu awaruha. Hewan yang buta, yang jelas butanya. Kemudian al-maridah, yang sakit, yang jelas sakitnya. Kemudian yang kurus, ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Intinya coba cari yang sempurna, yang gemuk, yang bagus, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang keempat, hewan tersebut betul-betul dimiliki oleh orang yang berkorban. Makanya perbuatan yang baik harus dengan cara yang baik. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Jangan sampai seseorang ingin berkorban Ustaz, tapi mencuri hewan tetangganya. Sah atau tidak? Ya, sah. Nah, berdosa dia. Makanya syaratnya harus milik orang yang berkorban. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada kaitan hewan tersebut dengan hak orang lain. Seperti hewan yang sedang digadaikan lalu dijadikan hewan kurban, nggak bisa. Karena ini ada hak orang lain di situ. Harus betul-betul hewan murni yang tidak dijadikan gadai ataupun jadikan jaminan utang, jangan. Ya, mungkin sebagian daerah minjem uang, dijadikan gadainya dengan hewan. Maka hewan yang gini ini jangan dijadikan hewan kurban, udhiyah. Kemudian syarat yang ke berapa? Keenam, penyembelihannya harus sesuai waktu yang telah ditetapkan. Itu kapan? Setelah sholat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari di hari ke-13 bulan Zulhijjah, akhir hari tasyrik. Ya, maka barang siapa yang menyembelih hewan kurban, ya, sebelum selesai sholat Id atau setelah tenggelamnya matahari di hari ke-13, maka hewan kurbannya tidak sah. Makanya harus diperhatikan, tukang jagalnya suruh nunggu siapa? Sholat Id selesai. Makanya sholat Id selesai baru disembelih. Yes, insya Allah sih ini diterapkan di semuanya ya. Cuman para ulama menjelaskan, seandainya orang di kampung nggak ada idul sholat Id, maka bagaimana? Hewan korbannya kapan disembelih? Dikira-kira kalau orang biasanya selesai sholat Id itu jam 7, berarti menyembelihnya setelah jam 7. Dikira-kira itu kalau terjadi. Tapi insya Allah di sekitar kita jarang. Rata-rata mereka melakukan apa? Sholat Idul Adha. Nah, jadi Idul Adha yang mana? Ya yang daerah dia. Jangan pakai Idul Adha-nya orang Papua. Jadi Idul Adha yang di tempatnya dia. Setelah selesai baru disembelih, jangan sampai sebelumnya. Karena kalau sebelumnya jadinya cuma daging biasa, bukan daging hewan kurban. Baik, saya ringkas saja. Kemudian, kalau terjadi uzur yang syar'i sehingga tidak bisa menyembelih di waktu yang telah ditentukan itu, seperti kejadian apa? Misalnya sudah ditaruh hewannya, tiba-tiba kabur, lari pergi kemana? Misalnya kejadian kayak gitu, dicari-cari nggak ada, hari tanggal 10 nggak ada, tanggal 11 nggak ketemu, 12 nggak ketemu, 13 nggak ketemu juga. Tiba-tiba tanggal 15 ketemu, ternyata ngumpet di selokan. Bagaimana Pak? Kalau kondisi seperti ini darurat, maka silahkan disembelih atas nama apa tadi?
penyembelihan hewan kurban dan sah sebagai apa? Hewan kurban. Karena kondisinya apa? Darurat. Atau antum sudah sebagai panitia kurban sudah naruh di sini, di samping masjid. Dicuri. Nah, gimana itu? Dicuri sama orang. Kan gitu. Lalu dicuri kita nggak tahu kemana. Kita harus nyari. Dicari-cari nggak ketemu-temu. Lalu selesai tanggal 13, di tanggal 15-nya malingnya ketangkap. Dan qadarullah sudah disembelih sama maling itu. Maka kita sampaikan kepada maling itu, antum ganti apa? Hewan kurban tersebut. Kalau kita yang ganti dengan uang, maka wajib kita belikan dengan hewan yang sama yang dia curi, hewan yang sama, lalu kita sembelih saat itu. Dan itu hukumnya apa? Sah. Karena kondisinya memang darurat. Dan penyembelihan hewan kurban ini boleh dilakukan di siang hari dan juga di malam hari. Jadi bebas, mau pagi, siang, bebas. Selama waktunya kapan tadi? Yang penting setelah sholat Idul Adha sampai sebelum maghrib di hari ke-13. Jelas ya? Kemudian terkait dengan atas nama, apa hewan ini atas nama siapa? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kambing itu dan domba itu bisa diatasnamakan satu orang dan keluarganya. Ya. Sebagian Nabi Muhammad SAW pernah menyembelih hewan kurban lalu belum mengatakan Bismillah dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini adalah hewan kurban dari saya atas nama Nabi Muhammad dan juga untuk keluarga Muhammad. Bahkan boleh juga untuk atas nama yang lainnya, untuk kaum muslimin secara umum. Karena beliau juga pernah menyembelih dengan nama wa min ummati Muhammad, dan ini juga saya niatkan untuk semua umat Nabi Muhammad. Hadis yang telah kita sebutkan tadi, beliau mengatakan saya menyembelih ini ya Allah untuk saya dan untuk umat saya yang tidak bisa menyembelih hewan kurban. Tapi atas nama, intinya di satu orang dulu, baru ke yang lainnya. Adapun sapi atau onta sebagaimana kita tahu tadi bisa di iuran berapa orang? 7 orang. Ini maksimal 7 orang. Maksimal. Ini bisa diatur catat. Maksimal 7 orang. Kalau 3 orang iuran satu sapi boleh atau tidak? Boleh. 2 orang satu sapi boleh atau tidak? Boleh. Kalau satu sekolahan iuran satu kambing atau satu sapi boleh atau tidak? Enggak boleh. Nah, ini perlu dijelaskan oleh kepada sekolahan-sekolahan. Sebagian sekolahan mereka yang mungkin untuk motivasi anak-anaknya biar mereka melakukan hewan kurban, tapi cara ini sebenarnya salah. Kalau mau cari yang benar gimana? Ya sudah, buka aja penyaluran hewan kurban. Misalnya dari murid fulan mau kurban satu kambing, silahkan. Tapi atas nama satu orang dan keluarganya dia. Bukan iuran satu kelas ngumpulin 100.000 dapatlah satu kambing. Ini tidak benar. Yang sebenarnya tidak benar. Kemudian penetapan hewan kurban. Ya, hewan itu dikatakan ini sebagai hewan kurban kapan? Ya, dengan perkataan bisa orang mengatakan, ya Allah, saya jadikan hewan ini sebagai hewan kurban. Ini ada pembahasan penting nanti. Kemudian atau dia beli dengan niat, ya Allah saya beli ini untuk menyembelih hewan kurban. Nah, kalau sudah ditentukan ini, ada beberapa hukum terkait dengan hal tersebut. Pertama, kalau seorang sudah menentukan bahwa dia akan berkorban dengan hewan tertentu, maka tidak boleh digunakan manfaatnya. Maksudnya gimana? Anda beli sapi, sudah diniatkan untuk hewan kurban, maka sejak saat itu jangan ditunggangi untuk dibuat bajak sawah, jangan. Atau buat ngangkut barang, nggak boleh. Atau dia ada susunya, diambil susunya. Tawai, wah mana-mana lumayan kan, diambil susunya. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Karena kita sudah meniatkan ini untuk hewan, penyembelihan hewan kurban. Kemudian yang kedua,
Kalau setelah ditetapkan bahwa hewan itu sebagai hewan korban, kemudian dia meninggal, Pak A sudah menetapkan saya mau korban tahun ini dengan hewan ini. Lalu dia sudah menetapkan hewan ini sebagai hewan korban. Kalau dia meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melanjutkan niat beliau sembelih. Tapi kalau bapak A tersebut sudah beli hewan, tapi cuma beli saja, tidak ada niat dia untuk berkorban, lalu qadarullah belum meninggal, maka ini seperti harta warisan. Maka ahli waris silahkan mau ngerjain apapun bebas, mau jadikan korban atau diternak bebas, karena nggak ada tadi niat dari pemilik di awalnya. Yang ketiga, apabila sudah ditentukan itu sebagai hewan korban, maka tidak boleh dijual lagi, tidak boleh dijual lagi, atau digadaikan. Wah lumayan nih, 10 hari gadaikan lah buat utang-utang. Nggak bisa, ya. Kemudian yang keempat, kalau terjadi kerusakan di hewan tersebut, kita beli normal, sehat, tiba-tiba ketika pengiriman pincang, atau tiba-tiba jeruduk, kelahi antara sesama hewan itu, lalu ada yang juling matanya. Gimana ini kondisinya? Apakah sah jadi hewan korban? Nah ini tergantung kondisinya, Pak. Kalau itu terjadi karena keteledoran pemilik hewan korban, maka wajib diganti dengan yang lain. Wajib diganti dengan yang lain. Karena ini sudah catat. Karena keteledoran siapa? Pemilik korban. Tapi kalau dia sudah jaga, sudah baik-baik, ya, karena mungkin jalannya susah, jalannya rusak dan seterusnya, ya karena alam, ya sudah, nggak apa-apa. Walaupun pincang karena waktu turunnya misalnya ledek jatuh, bukan karena dia yang teledor, maka insya Allah tetap sah jadi penyembelihan hewan korban. Ini sering ditanyakan yang kayak gini. Ustaz, saya udah beli, Ustaz, bagus. Tapi ketika pengiriman bukan karena dikirim yang jelek, bukan. Sudah sehat di jalan, cuman ketika turun itu kesleo gitu. Jelek akhirnya pincang atau bahkan lumpuh. Ya, yang kondisi kayak gini nggak apa-apa, tetap sah dijadikan hewan korban. Yang kelima, kalau kondisinya hilang atau dicuri, maka kalau itu karena keteledoran pemiliknya, maka wajib diganti. Ya, nyimpennya sembarangan, taruh di jalan, ya sudah tahu diambil orang. Lagi musim kayak gini naruh di jalan, pasti dicuri. Tapi kalau sudah dijaga ketat, sudah ada penjaganya, tiba-tiba hilang juga, ya sudah. Kalau kayak gini kondisinya, ya sudah, nggak perlu mengganti kalau nggak punya uang. Tapi kalau mau beli lagi, silahkan. Ya, teman bukan sesuatu yang wajib bagi dia. Tetap dia sudah dapat niat berkorban. Qadarullah sudah hilang gimana? Ya. Kemudian yang keenam, apabila hewannya itu mati. Ya, kalau hewannya itu mati karena memang bukan perbuatan kita, karena memang sudah umurnya dia mati, meninggal dunia, maka sudah nggak perlu diganti. Ya, tapi kalau karena meninggal karena kita yang teledor, nggak ngasih makan, nggak ngasih perawatan yang bagus, lalu mati, ya sudah kita wajib ganti. Ya, seperti itu. Tapi kalau kondisinya dimaling, dicuri sama malingnya, atau kita lagi bawa misalnya dari Jawa bawa sekian hewan lalu dibegal di jalan, terus bagaimana kalau kayak gini? Maka ini kembali kepada hal yang pertama tadi, ini nggak disengaja sehingga nggak perlu ganti, kecuali kalau sebagai pedagang. Kalau pedagangan memang ada jaminannya di situ, ya. Gimana baiknya tinggal diskusi sama pembelinya saja. Yang penting jujur sama masing-masing. Kemudian ketika hewan sudah disembelih, maka apa yang perlu dilakukan? Yang dilakukan kita boleh memakannya. Ya, sebagian masyarakat menganggap bahwa sahibul korban tidak boleh makan. Ini salah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Silahkan kalian makan dari hewan
korban tersebut dan berikanlah makanan juga kepada orang yang fakir miskin. Dan Nabi SAW juga menyatakan kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah ya, berikanlah kepada orang lain ya, bagikan dan simpanlah ya, seperti ini kondisinya. Jadi boleh kita memakan dari hewan kurban tersebut, walaupun Rasulullah SAW memberikan 3 pilihan ya, bukan berarti kita harus dibagi rata. Maksudnya untuk makan sepertiga, untuk apa, dibagi sepertiga, untuk apa, untuk disimpan sepertiga ya, nggak gitu juga. Tapi yang penting dari 3 pekerjaan ini, 3 perbuatan ini dilakukan. Untuk pembagiannya bebas. Dan ini pun hukumnya adalah hukum sunnah, dianjurkan saja, bukan yang wajib ya. Seandainya seseorang mau menyembelih hewan kurban lalu dia cuma ngambil 1 kilo doang, silahkan. Atau dia nggak ngambil sama sekali juga silahkan. Walaupun lebih utamanya ngambil, makan sedikit walaupun sedikit ya. Kemudian berikutnya, tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban tersebut. Tidak boleh, ini bagi sahibul kurban, nggak boleh menjual kulitnya, nggak boleh menjual apa, dagingnya kepada orang lain. Kenapa? Karena hewan ini kan sudah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sembelih lillahi taala, makan boleh, tapi dijual tidak boleh. Yang dilarang ini siapa? Sahibul kurban. Tapi kalau misalnya kulit nganggur ini, maka kasihkan aja ke bapak fulan. Pak, bapak kalau mau apa namanya, kulit silahkan pakai. Lalu bapak itu jual kepada orang lain, boleh atau tidak? Boleh. Yang kayak gini boleh. Yang penting jangan dilakukan oleh sahibul kurban. Kemudian, bolehkah diantar, maksudnya kita di Jakarta, kita kurban di kampung, boleh atau tidak? Boleh. Walaupun ini ada khilaf, tapi yang rajih boleh, biar cepat ya. Boleh. Saya bin Bas berpendapat boleh. Saya Abdullah Al-Jibrin berpendapat boleh. Kalau saya Ibnu Utsaimin rahimahullah belum mengatakan nggak boleh. Karena dengan berkorban di luar daerah kita banyak kehilangan. Kehilangan apa? Nggak bisa nyembelih langsung, nggak bisa apa, menyaksikan, nggak bisa makan, nggak bisa menyedekahkan secara langsung. Itu kan punya banyak keutamaan. Walaupun sebagian ulama mengatakan apa? Boleh. Apalagi kalau terjadi kemaslahatan, mungkin daerah lain sedang paceklik, sedang terjadi musibah, perlu. Makanya ketika ada orang yang kreatif, misalnya penyembelihan hewan kurban sini dikumpulin, dikalengin, dijadikan apa? Semacam sarden, boleh atau tidak? Boleh. Ya, itu lebih manfaat. Walaupun kalau di daerahnya itu para ulama mengatakan itu lebih utama. Kemudian yang harus dijauhi oleh orang yang ingin menyembelih, yaitu Nabi SAW bersabda, apabila masuk 10 hari di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin melakukan penyembelihan hewan kurban, maka jangan memotong apa? Rambutnya dan kukunya. Rambut ini dan rambut yang lain dan kuku ini jangan dipotong. Nah, kecuali kalau kondisi darurat, bapak lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba kukunya patah, sudah ya, gantung-gantung gitu, bagaimana kondisinya? Sudah potong, darurat. Atau rambutnya, misalnya rambutnya sudah gini, tiba-tiba qadarullah terjadi kecelakaan, harus operasi atau harus apa, harus dipotong itu, maka ini kondisi apa? Darurat. Ini hukumnya apa? Dianjurkan. Walaupun seandainya seseorang ingin berkorban, lalu dia sudah tahu hukumnya, tapi tetap dia memotong rambutnya, ya, memotong kumisnya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, dan tidak perlu membayar kafarat, dan tetap boleh baginya untuk menyembelih hewan kurban, tetap sah, gitu, ya. Kemudian, kalau misalnya tanggal 1 dia nggak ada niat untuk menyembelih hewan kurban, maka dia potong rambut dan seterusnya. Dia potong rambut dan seterusnya, habis baterai. Dia potong rambut dan seterusnya. Ya. Kemudian kan di sini semua, nggak apa-apa sih, kedengeran kan? Ya, nggak apa-apa. Matiin aja nggak? Hidup. Ya. Kalau seandainya seseorang belum niat untuk melakukan hewan kurban,
lalu di tanggal 9 baru dia niat karena baru ada uang atau baru ada kambingnya, maka kapan dia mulai tidak memotong? Saat itu. Yang sebelumnya gimana? Nggak masalah. Karena memang Nabi SAW mengingat dengan apa? Kalau ingin melakukan hewan korban, maka sejak ingin itulah wajib atau harus meninggalkan pemotongan rambut ataupun kuku dia. Kalau lupa, ya maka itu tidak masalah. Kemudian tentang syarat penyembelihan hewan korban. Orang yang menyembelih harus orang yang berakal dan mumayyiz. Ya, maka nggak sah orang gila motong hewan korban, atau orang lagi mabuk motong hewan korban, atau anak kecil yang belum tamyiz. Makanya kalau anak yang masih kecil belum bisa tamyiz, belum bisa, apalagi belum tahu tentang apa namanya Idul Adha, lalu dia tiba-tiba bapak iso nyembelih apa namanya hewan korban, maka ini tidak sah. Syaratnya yang kedua harus orang Islam. Ini yang penting ini, harus orang Muslim atau orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dalilnya jelas di surat Al-Maidah. Kemudian boleh laki-laki ataupun perempuan bebas. Bahkan para ulama mengatakan banci pun boleh. Banci toh. Banci menurut para ulama adalah ya yang punya dua kemaluan. Itu. Dia punya dua kemaluan. Kalau itu terjadi, ini disebut khunsa, banci. Atau di kita yang banci yang ada di sekitar ini, sah atau tidak mereka? Sah. Ya. Banci, ulama mengatakan wanita muslimah boleh untuk menyembelih hewan korban. Wanita yang haid dan junub juga halal boleh untuk menyembelih hewan korban. Bahkan banci juga boleh menyembelih hewan korban, dan orang yang apa namanya nggak bisa bicara boleh atau tidak hewan korban? Boleh. Terus baca bismillahnya gimana? Pakai isyarat saja. Jelas? Karena nanti kaitannya dengan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya syarat yang ketiga, ya, dia harus meniatkan untuk menyembelih hewan korban itu. Harus ada niat. Karena ini ibadah, harus ada niat. Betul-betul mau menyembelih. Makanya kalau ada orang yang tidak sengaja membunuh hewan korban tanpa ada niat untuk menyembelih hewan korban, maka nggak sah. Misalnya apa? Misalnya dia sedang duduk di samping apa hewan, tiba-tiba hewannya teruduk nyerang dia. Nah, karena dia refleks ambil pisau apa? Tusuk. Matilah hewan korban tersebut, tapi niatnya apa? Niat bela diri biar kita nggak sakit. Maka ini bukan apa? Hewan korban. Bukan hewan korban dan tidak sah. Ya, harus ada niat. Yang keempat syaratnya menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan meniatkan untuk kuburan ataupun yang lainnya. Yang kelima, ya, harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, jangan menyebut yang lainnya. Ya. Allah berfirman, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Makanlah dari hewan yang disebut atas nama Allah saat menyembelihnya itu, jika kalian orang yang beriman. Kemudian, jadi menyebutnya dengan bismillah. Kalau seseorang tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong, bolehkah dia menyembelih? Boleh. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Orang bisu nggak bisa ngomong. Terus gimana? Isyarat aja. Dengan hati dia berbicara bismillah. Kemudian, penyembelihannya harus dengan alat yang betul-betul tajam. Ya, pisau yang tajam, ya, bahkan apapun yang bisa tajam yang untuk menyembelih itu harus demikian. Kemudian selain itu juga harus betul-betul bisa mengalirkan darahnya dengan deras. Makanya yang dipotong apa? Yang dipotong apa? Tenggorokan, kerongkongan dan juga wajdain ini. Jalur apa ini? Darahnya harus kepotong. Dan tidak boleh seseorang itu menyakiti hewannya dengan cara apa? Hewannya baru sekarat gitu, lalu dipotong kepalanya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi biarkan dia apa dipotong tadi apa al-mari wal hulqum, tenggorokan dan kerongkongan sama dua jalur darah itu. Lalu setelah itu biarkan dia sekarat sampai keluar semua darahnya. Kalau udah tenang, barulah dia apa? Eksekusi untuk dipotong kepalanya, dikulitin gitu.
Jadi jangan sampai hewan masih kejang-kejang ini antum kulitin. Jangan. Ini menyiksa. Dan dalam Islam tidak boleh. Di antara adab menyembelih adalah kita berbuat baik kepada hewan tersebut. Hewannya kasih makan, jangan didiamkan terik panas-panas. Dikasih makan, gemukin dia. Kasih makan, dirawat, dibersihkan kotorannya. Ya. Kemudian ketika menyembelih, kita juga harus menyembelih dengan cara yang baik. Rasul bersabda, apabila kalian menyembelih maka fa ahsinuz dzibhah. Sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya kalian menajamkan pisau kalian. Nanti penajamannya diajarkan sama Pak Dadan insyaallah, tata caranya. Biar harus tajam. Tingkat ketajamnya seperti apa nanti dijelaskan. Harus tajam. Jangan sampai enggak tajam akhirnya menyakiti. Kemudian ketika kita mengasah, jangan mengasah di depan hewan korban tersebut. Itu membunuh sebelum dibunuh beneran. Kemudian juga bisa antara hewan yang sedang dikelatin dibunuh dengan hewan yang masih hidup. Kalau bisa agak jauh. Ya, agak jauh dipisah. Atau tutupin pakai kelambu dengan yang lainnya. Jangan sampai saudaranya sedang disembelih dia lihat, waduh, fulan tuh disembelih. Waduh, sakit. Jangan, Pak. Jangan, enggak boleh. Kemudian ditutupin ya. Kemudian menyembelih dari ucapannya apa nanti? Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Allahumma hadza anni wa an fulan bin fulan. Jadi bisa dengan bahasa Arab, Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah ini dari saya dan juga dari keluarga saya. Gitu bisa. Atas namanya itu bisa dengan keluarga. Ini kurang di masyarakat. Karena masyarakat cuma nyantumkan satu saja. Padahal bisa diniatkan untuk keluarganya. Ya. Yaitu beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan berkaitan dengan hukum syar'inya. Hukum syar'inya. Jadi insyaallah bisa dipahami ya, sesingkatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti untuk prakteknya silahkan sama Pak Dadan Riyanda. Silahkan, mungkin ada pertanyaan yang belum dijelaskan. Silahkan Pak. Silakan dibuka untuk tanya jawab 5 menit kali ya, mungkin bisa 2-3 orang ya. Karena waktu beliau memang 13.45 sebenarnya. Nanti kita ada Pak Dadan gitu. Iya. Sambil ini silakan dinikmati kopi yang sudah dibagikan. Nanti ada snack mungkin setelah Vicky kurban menjelaskan. Siapa Pak Salam? Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dengan Allah. Ya. Selamat yang mengikuti doa kurban ini. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Ustaz, untuk warna kambing itu ada keutamaan apa? Oh iya. Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih dengan hewan disebutkan di situ kriterianya. Tapi domba waktu itu. Jadi yamshi fi sawat wa yanzuru fi sawat wa yabruku fi sawat. Hewan kurbannya itu jalan di atas aslinya putih. Dasar hewannya itu putih. Tapi kalau jalan itu di atas hitam. Maksudnya di kaki ininya itu warnanya apa? Hitam. Kemudian dengkulnya itu apa? Dengkulnya itu ya. Lututnya itu apa? Hitam. Kemudian matanya di sini apa? Hitam. Itu yang dombanya, salah satu domba jenis yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kalau warnanya itu, Pak. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan setiap tahun jadi korban. Dan korbannya banyak. Enggak semuanya kayak gitu. Jadi enggak semuanya kayak gitu. Ya, tadi disebutkan di sini sebenarnya belum saya bacakan. Beliau itu pernah menyembelih 60-an hewan korban. Bahkan disebutkan 100-an. Sebagian besar beliau yang menyembelih sendiri, sisanya serahkan siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ali yang menyembelihnya. Jadi yang pernah disebutkan itu ciri-cirinya, bahwa hewan yang pernah disembelih sama Rasulullah SAW itu domba, asli warnanya apa? Putih. Cuman di matanya ini ada hitamnya, di lututnya ada hitamnya, di kakinya ada hitamnya. Gitu. Wallahu a'lam. Lagi ini silakan Pak. tempat itu ya, 1, 2, 3
Dia ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Kami dalam lapangan sering mendapati sahibul kurban itu kekeh Ustaz, tetap ingin berkorban atas nama misal orang tuanya sudah meninggal. Jadi memang seperti itu, jadi dia nggak mau ganti dengan siapa. Atau ada lagi kasusnya ibu bapak berkorban yang bapaknya nggak ada, tapi tetap memakai nama itu. Gitu. Itu dalam kasus potongan sapi misal. Tapi kalau kambing misalnya saya tetap orang tua saya yang meninggal. Apakah kami kan sebagai pelaksananya yang sebagai sedekah, walaupun ada tadi pendapat Imam Ahmad yang membolehkan satu masalahnya. Apa namanya? Apakah harus diedukasi lagi mungkin seperti apa diberitahukan lagi? Dan kedua Ustaz, masalah kulit kambing atau kulit sapi ini, kadang kami kebingungan gitu mau lepas kemana gitu. Sebagian pernah kita lakukan, kita kasih ke masjid atau musola, kemudian dijual, dijadikan kotak amal gitu uangnya. Karena masjid itu juga menyumbang untuk operasional potong kurban sebagai panitia. Itu aja sebetulnya. Terima kasih. Baik. Berkaitan yang pertama, sebagian orang kekeh untuk apa? Meniatkan penyembelihan hewan korbannya itu orang yang meninggal. Ya sudah. Kalau memang demikian, kasih edukasi aja. Sampaikan bahwa Pak, memang ada yang berpendapat demikian, mazhab Hambali, cuman alangkah baiknya kalau disertakan dengan yang hidup nih. Yang hidup juga biar dapat pahala. Toh juga satu hewan ini bisa diniatkan untuk satu orang dan keluarganya kan gitu. Termasuk yang hidup dan yang mati. Disarankan gitu. Tapi kalau seandainya dia masih kekeh gitu, apalagi nanti malah muncul kata-kata yang buruk, ya sudah. Sudah. Kita panitia nyembelih aja. Gitu. Cuman edukasi ini perlu, penyampaian ini perlu karena biar pahalanya semakin banyak. Ya. Jadi tadi sebagian masyarakat kan hanya ngasih satu nama doang. Itu mubazir itu kan, padahal bisa untuk istrinya, anaknya, semuanya dapat. Kemudian terkait yang kedua untuk kulit kambing itu tadi bahwa yang tidak boleh menjualnya adalah siapa? Shahibul kurban. Dia jual kulitnya lalu uangnya buat dia. Ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya sudah diserahkan kepada panitia, lalu panitia kasihkan kepada berapa orang untuk dia jual, silahkan. Gitu. Atau tadi misalnya sebagian kreatif ya. Sebagian kreatif kalau yang sapi itu langsung dibawa ke mana? Tukang tas dibuat apa? Tas. Itu bagus. Ya. Atau yang punya alatnya bisa dimanfaatkan. Kulit itu rendam yang panas, kemudian dikerok bisa jadi krecek, lumayan jadi kerupuk kulit. Kerupuk kulit. Atau pakai yang itu yang dibakar itu bisa. Itu tergantung sesuai kemampuan ya. Gitu. Yang ya betul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan, ada kata kita mau korban tanduknya tiba-tiba patah atau berantem, Ustaz. Apakah boleh sah jadi korban? Ya tadi kembali ke yang tadi kita bahas tadi, kalau kerusakannya itu karena dia sendiri yang kayak gitu, hewannya yang gini-gini, ya sudah, insya Allah sah. Yang nggak boleh itu kita sengaja cari hewan yang patah, karena mungkin lebih murah atau itu nggak boleh. Tapi kalau kondisi sudah beli yang sempurna, sudah kita tetapkan tadi bahwa ini hewan kurban saya sempurna, lalu tiba-tiba ya mereka saling adu lalu patah, ya sudah. Ini bukan kuasa kita, qadarullah, sudah tetap sah, gitu Pak. Nggak perlu diganti. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda pernah pengen ikut jadi panitia kurban di suatu masjid, lalu Anda keluar dikarenakan mereka itu ada sekitar 20 orang sebagai panitia kurban, plus mereka juga yang plus mereka pun yang mengerjakan proses penjagalan, pencincangan sampai selesai, sehingga Anda berpikir itu rancu, Ustaz. Mereka jadi panitia kurban di masjid, plus mereka juga yang menjaga dan menjadi tim jaga. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Itu yang pertama. Dia panitia sekaligus tukang jaga. Yang kita harapkan bahwa tukang jaga berhak mendapatkan upah, sedangkan panitia kan enggak. Yang kedua, kalau kita niat kurban, niatnya ikhlas, tapi di hati ada ingin mendapatkan sesuatu, misalkan kalau kita berkorban insya Allah nanti bisa dapat pengganti yang lebih besar, itu hukumnya bagaimana, Ustaz?
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pembahasan kemarin belum kita lupa, ada buru-buru tadi lupa. Jadi bahwa kalau ada jagal itu tidak boleh kita kasih upah dari mana? Dari daging korbannya sebagai upah. Nggak boleh. Misalnya, udah saya jadi jagal di sini aja. Nanti yang penting saya dapat daging 5 kilo misalnya. Kalau sebagai upahnya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang boleh gimana? Yang boleh adalah ya seseorang jadi jagal nanti Pak Ali bin Abi Thalib mengatakan nahnu nu'tihi min indina, kami kasih uang dari kami. Tapi kalau setelah itu dia dapat jatah daging boleh, tapi bukan sebagai upah. Itu kembali ke masalah tadi, tidak boleh menjual daging itu kepada orang itu, karena kita kan nyuruh beliau untuk jadi jagal itu karena harus bayar, ada upahnya di situ sebagai jasa dia, maka jasa itu dibayar dengan uang, bukan dengan daging korban ini. Adapun setelah itu dia dikasih daging korban bukan sebagai jasanya, itu nggak masalah. Adapun panitia merangkap jagal nggak masalah, Pak. Saya nggak tahu apa larangannya di mana gitu, maksudnya nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Yang penting tadi kalau panitia misalnya atau sebagai jagal dia nggak mengharapkan upah, ya nggak masalah. Dia nggak minta upah, ya udah nggak dikasih. Cuman dapat jatah daging dari mana? Dari pembagian aja. Bukan dia bawa satu paha sapi bawa pulang ke rumah, enggak. Gitu. Manipulasi. Enggak, gitu. Insya Allah ya. Yang kedua tadi apa teman? Kalau niat berkorban diiringi dengan niat yang lain, misalkan korban kan masih sedekah gitu. Ya barangkali nanti sebagai wasilah buat memperlancar rezeki, nggak usah diperbolehkan atau tidak sah. Allah. Ya. Baik ya, sudah 5 orang. Saya rasa cukup ya. Oh iya, orang lagi ya. Assalamualaikum. Pernah ada kejadian korban sapi lepas. Setelah lepas itu kan ditembak itu kan, sapi itu susah diambil, susah ditangkap. Akhirnya kan solusinya kan ditembak dalam keadaan sekarang itu terus langsung dipotong gitu. Itu apakah sah korbannya? Iya. Dalam keadaan sekarang sapi itu dipotong. Iya. Iya. Ya itu sah hukumnya. Jadi hewan korban itu disebutkan dalam kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa hewan itu ada 2 macam. Hewan yang bisa kita sembelih dengan cara yang syar'i. Maksudnya syar'i itu adalah nahar untuk onta di tusuk itu, dia tenang. Kemudian atau dengan cara direbahkan baru kita sembelih. Itu Itu baru dengan cara, kalau itu jinak bisa kita pegang. Tapi kalau hewannya lari atau bagaimanapun, maka Syekh Utsaimin mengatakan seandainya dengan alat apapun, mau tombak, mau tembak, itu boleh dan sah. Yang penting baca apa? Bismillah, der gitu baru. Walaupun dia matinya dengan itu, bukan dengan apa? Tenggorokan. Karena memang ya sebenarnya aslinya penyembelihan itu dengan cara yang tadi, dihilangkan tenggorokan, kerongkongan sama jalur darahnya. Ini untuk hewan-hewan yang bisa kita tangkap. Tapi kalau hewan yang tadi lepas atau liar, ini baik Idul Adha ataupun yang lainnya, itu cukup dengan senapan sekali atau tombak, itu bisa sah sebagai penyembelihan. Walaupun yang kena bukan sini, pantatnya atau apa, dia mati aja, atau kepalanya gitu. Saya sampaikan satu lagi, lupa aja, buru-buru jadi lupa. Jadi untuk posisi penyembelihan hewan kurban itu ada adabnya tadi. Pertama, ya, hewannya penyembelihnya menghadap apa? Kurban. Menghadap apa? Menghadap kiblat. Ya. Adapun posisinya, apakah dia tidur beliau mengatakan ini, apakah hewannya ditidurkan di atas
apa nih? Bagian yang kanan gini, lalu menghadap kiblat, atau mau kiri lalu menghadap kiblat, ini boleh dua-duanya. Tergantung mana yang mudah. Nanti tanya Pak Dadan mana yang mudah. Ya, gitu. Dari sini Syekh Utsaimin mengatakan wa yudbahu ghairuha ala janbil aisar. Adapun selain unta maka disembelih dengan cara tiduran, kemudian di atas sisi yang kiri. Belum mengatakan sisi kiri. Dan nanti tinggal kepalanya diginiin, kita sembelih. Ya. Fa in kana dzabi a'sar ya'malu bi yadihi al-yusra dzabahaha 'ala janbihi al-ayman. In kana aryah lidzabiha wa amkan. Tapi kalau dengan cara tidurnya sebelah kiri gini susah, maka silahkan pakai yang kanan, tergantung mana yang lebih mudah untuk dalam menyembelih. Demikian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Cukup ya? Sudah? Ya, baik. Ada ini pertanyaan titipan lewat WhatsApp dan 2 pertanyaan. Ustaz, apakah panitia secara dulu disebut amil? Satu. Yang kedua, di WhatsApp beredar bahwasanya yang menyembelih itu muslim tapi nggak sholat, itu tidak boleh katanya itu. Sementara Ustaz dan bilang Nasrani dan Yahudi boleh. Itu bagaimana korelasi itu Ustaz? Betul. Jadi karena tadi buru-buru saya lompat-lompat tadi. Sebenarnya ada di sini. Ada di sini. Yang pertama tadi apakah panitia itu disebut amil seperti amil zakat? Wallahu a'lam, tidak. Ya, panitia sebagai relawan saja. Relawan saja. Kalau amil zakat itu nanti jadi zakat, jadi mendapatkan bagian khusus. Gitu maksudnya? Enggak. Panitia aja, suka relawan aja. Motong-motong dan dibagi berapa itu sesuai dengan ketetapan panitia saja. Dan baiknya masyarakat semuanya dapat. Masyarakat dapat, panitia secukupnya aja. Ya, nggak perlu bawa sekarung taruh freezer penuh sudah. Kasihan yang lain. Makanya tadi Nabi SAW memerintahkan makan dan minum dan bagi. Simpan sebagian nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Ya, jangan banyak-banyak. Bahkan di dalam kondisi tertentu Nabi SAW memerintahkan untuk dibagi semuanya. Jangan lebih dari 3 hari. Itu kalau kondisi kaum muslimin butuh makanan, ya sementara daging melimpah daripada di freezer kita sendirian, coba bagikan ke orang-orang miskin itu banyak. Tapi miskin yang beneran ya. Karena di musim Idul Adha ini nanti banyak yang pakai gerobak itu. Wallahualam miskin beneran atau tidak. Antum harus cek. Ya, jadi rumahnya lebih mewah daripada rumah antum. Gitu. Gitu. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Terkait orang muslim yang meninggalkan sholat. Tadi dikatakan sama Syekh Utsaimin bahwa wajib sebagai orang muslim atau Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Adapun orang-orang kafir seperti belum mengatakan seperti orang-orang komunis atau orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, Buddha, Hindu, Konghucu, ini enggak halal sembelihan mereka. Belum mengatakan wala yahillu ma dzabahahu tarikus shalah, dan tidak halal sembelihan yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan salat. Fa innahu kafirun 'alal qaulir rajih sawa'an taraka tahawunan aw jahdan liwujubiha. Karena pendapat yang kuat bahwa orang walaupun KTP-nya Islam tapi dia meninggalkan sholat secara mutlak, ini nggak sholat sama sekali gitu. Ini apa hukumnya Pak? Kafir. Walaupun ini kembali kepada hukum tadi, apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Kalau orang meninggalkannya karena meremehkan, sebagian ulama mengatakan masih Muslim. Karena meremehkan, malas aja gitu maksudnya. Dia yakin ini hukumnya wajib tapi malas. Terus, tapi kalau orang mengingkari kewajiban sholat, maka ini hukumnya kafir, keluar dari Islam dan pasti tidak halal sembelihannya. Walaupun dia kadang sholat, tapi kalau dia mengingkari sholat itu nggak wajib, ngapain? Nah, ini bisa keluar dari Islam.
Makanya hati-hatinya kita cari jagal yang muslim, jagal yang sholat, ya maksudnya yang sholat, yang rajin sholat. Ya, makanya kenapa ada daurah seperti ini? Biar bapak-bapak bisa jadi jagal. Ya, nanti belajar sama Pak Dadan jadi jagal semua. Ya, sehingga bapak-bapak rajin sholat jadi jagal, lumayan jadi penghasilan nanti. Ya, gitu Pak, bisa buka warung. Ya, baik Ustaz, silakan ditutup nanti lanjutkan dengan Pak Dadan. Baik, itulah beberapa hal yang penting untuk kita bahas. Ya memang mungkin nggak semua pembahasan kita sampaikan, cuman insya Allah yang sedikit ini bisa jadi bekal. Ya, nanti kalau ada kasus-kasus itu bisa tanya lagi, bisa tanyakan ya. Misalnya tiba-tiba kayak gini Ustaz, bagaimana hukumnya? Nanti silakan tanya. Tapi ini hanya ya materi singkat saja, insya Allah bermanfaat untuk bekal kita nanti melaksanakan Idul Adha. Barakallahu fikum. Kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.